adik-adik, kembali lagi dengan video dari It's Education bersama Kak Rizky. Hari ini Kak Rizky mau ajak kalian belajar fluidostatis, fisika. Nah, untuk kalian yang ada di kelas 11, supaya kalian cepat paham fluidostatis, tetap simak video ini sampai akhir ya. Nah, oke, kita bakal ngomongin fluidostatis. Fluida bisa berupa gas atau cairan adik-adik. Statis artinya diam, maka fluidostatis ini kita bakal bahas gas atau cairan yang diam dalam suatu wadah. Nah, sekarang kita langsung masuk materinya ya. Nah, jadi materi ringkas yang paling pertama untuk materi fluidostatis adik-adik ada yang namanya massa jenis. Oke, nah massa jenis biasa dinotasikan dengan yang namanya rho. Oke. Nah, rumus utama dari massa jenis ini adalah massa dibagi dengan volume adik-adik. Oke, Kak Rizky tuliskan kalau rho adalah notasi untuk massa jenis. Yang memiliki satuan kilogram per meter kubik atau bisa juga gram per sentimeter kubik. Nah, kilogram per meter kubik ini biasanya kita kenal dengan yang namanya satuan SI. Sedangkan gram per sentimeter kubik ini biasanya kita kenal dengan sistem satuan CGS. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa M ini? Nah, M ini adalah notasi untuk massa. Nah, satuannya massa ini bisa kilogram atau gram. Oke, yang ketiga ada V besar. Nah, V besar ini adalah notasi untuk volume. Satuannya bisa dalam meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, jadi adik-adik, rumus satuan dari rho ini akan mengikuti massa dan volumenya. Dan ini sudah ada pasangannya adik-adik. Kalau massanya dalam kilogram, maka volumenya harus dalam meter kubik. Dan juga kalau dia massanya dalam gram, volumenya harus dalam sentimeter kubik. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya massa jenis campuran. Kalau tadi di materi yang pertama kita ngomongin cairannya ini tunggal, hanya air atau hanya minyak. Tapi kalau campuran ini bisa ada dua jenis zat. Contohnya minyak dan air. Notasinya sama, rho campuran. Oke? Nah, nggak jauh berbeda dengan materi yang pertama. Materi yang kedua, ini rumusnya sama persis, yaitu massa. Tapi karena ada dua jenis campuran, dua atau lebih, maka di sini namanya adalah massa total. Oke, per volume total. Nah, untuk masalah satuan, materi 2 dan 1 ini sama. Oke, yang berbeda hanya jumlah cairannya atau campurannya. Nah, ngomongin masalah yang ketiga, materi yang ketiga. Oke, ini kita bahas yang namanya tekanan adik-adik. Atau notasinya apa ya? P besar. Oke, nah rumus tekanan sendiri adalah
Rho, massa jenis, dikali dengan gravitasi, dikali dengan tinggi. Nah, ada catatan adik-adik untuk tekanan, ini opsional. Biasanya kalau di soal diketahui tekanan udara luar, maka itu harus ditambahkan. Yang namanya P0. Nah, nilainya P0 ini biasanya adalah suatu ketetapan. Jadi P0 ini adik-adik opsional sifatnya. Kalau diketahui, oke? Nah, tekanan atau yang dinotasikan dengan P. Ini memiliki satuan macam-macam ya adik-adik. Bisa dalam tekanan, ini satuannya bisa dalam Pascal. Pascal atau Pascal ini sama dengan Newton per meter persegi. Nah, oke. Nah, yang kedua, bisa juga satuannya ini dalam din. Ini kalau satuannya dalam sistem CGS adik-adik. Din per sentimeter persegi. Oke, itu tekanan. Kalau ngomongin Rho, kita udah ngomongin materi 1 dan 2. Sekarang kita bahas yang namanya besaran percepatan gravitasi. G. Oke. Nah, gravitasi ini bisa dua macam adik-adik. Oke, nilainya bisa sebesar 10. Ini percepatan ya adik-adik, percepatan gravitasi. 10 meter per second persegi. Nah, bisa juga besarannya yaitu 1000. 1000 apa? Sentimeter per second persegi. Nah, terus kapan kita pakai gravitasi 10 atau 1000? Kita pakai 10 kalau Rho-nya bersatuan kilogram per meter kubik. Kita pakai 1000 kalau Rho-nya bersatuan gram per centimeter kubik. Oke, jelas ya? Sekarang yang ketiga, kita ngomongin H, tingginya. Oke, sekarang Kariski gambarkan di sini. Oke, H ini adalah tinggi. Bisa dalam meter atau sentimeter. Nah, tingginya ini dari mana ke mana? Sekarang, semisal cairan ini ditaruh di dalam suatu kubus. Oke, gambarkan dulu kubusnya. Nah, semisal tinggi airnya yang ada di dalam kubus adalah segini adik-adik. Nah, semisal airnya di dalam kubus tingginya segitu. Nah, kalau di sini ada yang namanya titik A, nah, maka yang disebut dengan H ini adik-adik adalah tinggi dari titik tersebut dihitung terhadap tinggi permukaan air. Oke, inilah yang dinamakan HA. Semisal yang ditanyakan adalah tekanan di titik B. Titik B letaknya ada di sini. Oke, nah H yang digunakan sama seperti yang sebelumnya. Kita tarik, kita cari tingginya terhadap permukaan air.
Nah, ini adalah HB. Oke, jadi ini adalah H yang digunakan dalam rumus tekanan. Nah, besarnya P0 sendiri adik-adik adalah besarnya P0 ini adalah sebesar 1,01 kali 10 pangkat 5 dalam Pascal. Oke, kalau di soal diketahui tekanan luar hanya sebesar 10 pangkat 5, maka yang digunakan adik-adik adalah 10 pangkat 5. Nggak usah ditambahin 1,01. Oke, jelas adik-adik? Nah, sekarang kita masuk rumus keempat. Materi yang keempat, ini kita akan membahas yang namanya gaya hidrostatis. Karena kita ngomongin cairan. Gaya hidrostatis. Biasanya notasi dari gaya hidrostatis ini adalah FH. Oke, F biasanya adalah notasi untuk gaya. Sekarang kita ngomongin apa rumus gaya hidrostatis. Oke. Gaya hidrostatis ini rumusnya hanya rho, G dikali V volume. Nah, gaya hidrostatis notasinya FH, rho sama dengan materi sebelumnya, G juga sama dengan materi sebelumnya, dan volume satuannya juga sama seperti yang sebelumnya, meter kubik atau sentimeter kubik. Tapi ada catatan adik-adik. Nah, bagaimana cara menghitung volume yang ada di rumus ini? Oke, sekarang kita bakal bahas kalau volume ini adik-adik, rumusnya itu mudah. Hanya luas alas, ini kan dasarnya ya, volume adalah luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang yang jadi masalah lagi adalah luas alas yang mana yang digunakan untuk perhitungan volume. Kak Rizky gambarkan lagi, kalau kita punya cairan di dalam suatu kubus. Oke. Cairannya berupa air. Nah, cairannya berupa air. Setinggi H. Oke, nah air ini akan menekan bidang kubus yang di paling bawah. Jadi air ini akan menekan kubus ke arah bawah. Nah, kalau kubus terisi air setinggi ini, full ya adik-adik, maka yang dinamakan luas permukaan kubus yang ditekan oleh air, yang diberi gaya hidrostatis oleh air. Maka mana luas permukaannya? Yang ini. Ya. Jadi kalau air yang mengisi kubus, maka luas permukaan kubus yang tertekan oleh air adalah bagian yang bawah ini adik-adik. Nah, inilah yang dinamakan A untuk rumus ini. Oke, satuannya volume sendiri bisa dalam meter kubik atau sentimeter kubik. Ya. Nah, kalau gayanya hidrostatis sendiri ini satuannya bisa dalam Newton untuk satuan SI atau DIN untuk satuan yang CGS. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima. Ini adalah mengenai, ini hanya ulasan aja adik-adik kalau ternyata gaya hidrostatis dan tekanan ini punya hubungan. Oke, jadi ini kita bahas hubungan gaya hidrostatis
dan tekanan. Karena kalau kita lihat rumusnya tidak jauh berbeda adik-adik. Dan tekanan. Nah, oke, kita tuliskan dulu rumus gaya hidrostatis yaitu FH. Rumusnya apa, Kak? Rho G V, sama persis. Ya, hanya dituliskan kembali. Nah, Rho G ini bisa kita dapatkan dari rumusnya tekanan. Ingat ya, P0 ini opsional. Nah, Rho G itu bisa kita dapatkan dari rumus tekanan. Rumus tekanan sendiri rumusnya Rho G H. Supaya hanya menjadi Rho G, maka H harus dihilangkan. Jadi ini di per H. Oke? Ini adalah, yang atas ini adalah rumusnya P. Ya. Sekarang untuk yang volume. Nah, volume ini rumusnya adalah A dikali H. Oke? Ini adalah P per H dikali A dikali H. H di sini bisa kita coret. Maka yang tersisa hanyalah P dikali A saja untuk rumus FH. Nah, ada sedikit tambahan adik-adik ini mengenai satuan, mengenai konversi satuan. Ini garis kita tambahkan di sini, kita bikin catatan kecil untuk konversi satuan. Karena kebanyakan soal dan pilihan ganda yang diminta satuannya tidak sama atau berbeda gitu ya. Konversi satuan. Kita bikin catatan kecil. Oke, nah yang pertama ini ada 1 Newton. Kalau dalam SI-nya adalah Newton, 1 Newton nilainya adalah sama dengan 10⁵ din. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tekanannya diketahui bukan dalam Pascal, tapi dalam ATM. Nah, 1 ATM ini nilainya sama dengan 10⁵ Pascal. Oke? Atau kalau mau lebih lengkapnya 1,05 kali 10⁵ Pascal. Nah, yang terakhir ini adalah konversi untuk massa jenis 1 kilogram per meter. Maaf, kalau kilogram ini per meter kubik sama dengan 10⁻³ gram per sentimeter kubik. Atau kalau mau kita puter yang namanya 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 atau 10⁻³ kilogram per meter kubik. Oke. Ini adalah sedikit materi dari fluidostatis. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan salah satu contoh soal dari materi yang udah kita pelajarin tadi adik-adik. Oke? Soalnya begini. Sebuah bejana berbentuk kubus dengan sisi 50 cm berisi air. Jika massa air adalah 10⁵ gram dan Rho air atau massa jenis air adalah 1 gram per sentimeter kubik. Hitunglah A. Tekanan hidrostatis pada dasar bejana jika kubus berisi air setinggi 40 cm. Yang B. Gaya hidrostatis pada dasar bejana. Dan yang C.
gaya hidrostatis di salah satu sisi samping. Oke, untuk menjawab soal ini, yang kita harus lakuin yang pertama, ini kita definisiin dulu nih apa aja yang diketahui di soal. Oke, kita gambarin dulu. Kubus seperti yang disebutkan di soal. Kubus ini memiliki sisi 50 cm ya adik-adik. Oke, ini tingginya, lebar, tinggi, ini sama-sama 50 cm. Oke, ini kubusnya. Nah, apalagi yang ada di soal? Yang pertama adalah masanya. 10 pangkat 5 gram. Kemudian ada rho airnya, yaitu 1 gram per centimeter kubik. Oke, sekarang untuk menjawab soal yang A. Katanya, kita ditanya tekanan hidrostatis pada dasar bejana jika kubus berisi air setinggi 40 cm. Oke, jadi kubus ini ternyata berisi air setinggi 40 cm. Apa 40 cm ini adik-adik? Kalau kita notasikan, ya, dia adalah H. Oke, jadi H-nya adalah 40 cm. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, tekanan hidrostatis. Tadi apa notasinya? Adalah P. Oke, apa rumusnya P? Rho G dikali dengan H. Nah, apakah ada tekanan luar di soal ini? Nggak ada. Maka P0 bisa kita abaikan. Kita masukkan rho-nya ini dalam gram. 1 gram per centimeter kubik. Oke, sekarang karena rho-nya adalah dalam gram, maka gravitasi yang harus kita masukin juga dalam gram. Nilainya sebesar 1000 cm. Maaf ya, ini adalah pasangan untuk yang rho 1 gram. Jadi percepatan gravitasinya adalah 1000 cm per second persegi. Nah, kalau gitu, H-nya juga harus dalam cm adik-adik. Coba kita lihat, H-nya sudah dalam cm. Oke, maka sekarang bisa kita tuliskan P-nya adalah 4 dikali dengan 10 pangkat 1, 2, 3, dan 4. 10 pangkat 4, karena satuan yang digunakan adalah satuan CGS, maka yang digunakan ini adalah tekanan dalam din per centimeter kubik. Oke, jadi ini adalah dalam satuan CGS. Oke, nah itu tekanan hidrostatis yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kita ditanya gaya hidrostatis pada dasar bejana. Apa rumusnya gaya hidrostatis? FH adalah rho G V. Oke, atau bisa juga kita gunakan rumus P dikali dengan A. Nah, lebih baik sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Kenapa? Karena tekanan sudah kita hitung di poin A. Oke? Pertama, di sini ada yang namanya P. P
P-nya sudah kita dapatkan 4 dikali 10 pangkat 4 din per cm kubik. Oke. Nah, A-nya, sekarang PR kita adalah menentukan A-nya. Nah, A sendiri tadi adalah luas permukaan. Luas permukaan siapa? Luas permukaan kubus yang dikenai gaya oleh air. Karena air diisi seperti ini, maka air akan menekan kubus pada bagian bawahnya. Nah, karena ini kubus adik-adik jadi mudah karena semua sisinya panjangnya adalah sama. Ini adalah 50 cm. Lebarnya juga adalah 50 cm. Nah, sekarang A-nya bisa kita tuliskan, A-nya adalah panjang kali lebar, atau karena dia sisi alasnya adalah persegi maka 50 cm dikali dengan, langsung ya adik-adik, 50 cm dikali 50 cm karena berbentuk persegi. Oke, jadi kalau kita hitung adik-adik 4, nah 5 dikali 5 adalah 25, 25 dikali 4 adalah 100. Nah, di sini masih ada 0, 1, 2, dan 4. Maka jumlahnya adalah 6. 10 pangkat 6. Atau bisa kita tulisin ini adalah 1 dikali 10 pangkat 8. Oke, dine. Nah, maaf adik-adik karena ini terdapat kesalahan. Nah, tadi adik-adik kita harus ingat-ingat kalau tekanan itu satuannya dalam cm persegi. Nah, ini juga dalam cm persegi. Maka saat ketemu dikali dengan A, ini habis tercoret. Sisanya adalah dine. Oke, itu jawaban yang B. Sekarang untuk yang C, gaya hidrostatis di salah satu sisi samping. Oke, kalau kita ngomongin salah satu sisi samping, sekarang ini kita pakai rumus yang ada ketinggiannya. P dikali A, atau kalau tadi di rumus yang sebelumnya adalah rho G H, oke, dikali A. Nah, adik-adik, catatan kalau ditanya salah satu sisi samping, karena gaya ini akan menekan ke segala arah, oke, air ini akan menekan ke segala arah, maka saat ditanyakan hanya di salah satu sisi samping, H yang digunakan ini adik-adik akan dibagi dengan 2. Oke, masuk ya logikanya. Karena gaya air ini akan menekan ke segala arah, kalau yang ditanyakan hanya di salah satu sisi samping, maka hanya harus dibagi dengan 2. Kita lanjutkan di samping ya. Oke, rho airnya adalah 1 gram per cm kubik dikalikan dengan G-nya, yaitu sebesar 1000 cm per second persegi kali dengan H-nya tadi adalah 40 cm dibagi dengan 2. Nah, oke, dikali A. Karena kubus, maka semua sisinya adalah sama. Yang terkena air. Nah, tapi yang terkena air adalah sisi samping. Karena ketinggian air hanyalah 40, maka A yang kita gunakan adalah di sisi yang ini. Oke? Jadi A-nya, karena di salah satu sisi samping, maka A yang digunakan adalah yang terkena air adik-adik, sebesar 40 cm dikali dengan 50 cm, atau 2 kali 10 pangkat
cm persegi. Oke, kita masukkan 2 kali 10 pangkat 3 cm persegi. Nah, maka hasilnya ini bisa kita coret. Oke, jadi jawabannya adalah 40. 40 dikali dengan 1000 dikali dengan 1000, maka 40 dikali 10 pangkat 6. Atau 4 dikali 10 pangkat 7, karena satuannya adalah CGS, maka gaya hidrostatisnya akan bersatuan Gina. Oke, itu ya adik-adik. Jadi bedanya pertanyaan B dan C, kalau B pada dasar bejana, luas yang kalian gunakan adalah dasar bejana. Tapi kalau untuk yang C, karena ditanyakan di salah satu sisi samping, maka A yang digunakan adalah sisi samping yang terkena air. Oke, itu dia pelajaran kita mengenai fluidostatis hari ini. Adik-adik, semoga video kali ini cukup jelas dan bikin kalian mudah mengerti fluidostatis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel IPSI Education. Tetap nantikan video dari IPSI Education selanjutnya. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa!